Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita coba untuk mengerjakan podcast terkait penerapan nilai-nilai dasar aneka pada ASN. Kita dari kelompok 4, angkatan 3, akan coba sama-sama membahas terkait dengan nilai-nilai aneka. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita coba perkenalan lebih dahulu angkatan 3 kelompok 4 ini. Nama saya sendiri, Bahrul Razi, kemudian ada kawan saya, Aprilia Remilia Wasiko, dan kemudian ada kawan saya, Arif Fadila. Ini kami dari Dinas Pertanian 2 orang dan dari Dinas Pendidikan 1 orang. Gimana kondisinya kawan-kawan? Alhamdulillah baik hari ini. Oh ya, Ana semangatnya masih semangat pagi. Ya baik. Semangat. Oke. Jadi sebelum jauh kita masuk ke materi ke depan, kawan-kawan tentunya sudah paham lah dengan istilah aneka. Sudah. Oke, mungkin saya di sini sebagai pemandu kegiatan kita lah. Jadi mungkin dari Pak Arif terkait dengan nilai aneka yang sudah Pak Arif pahami setelah beberapa hari kita belajar tentang agenda kedua. Kita Pak Arif sedikit terkait dengan nilai aneka. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Kurazi atas kesempatannya. Jadi ini kita bincang-bincang alias podcast mengenai aneka, terus penerapan yang sudah kita lakukan. Mungkin ada nanti kendala-kendala, terus kira-kira solusi apa yang bisa kita sajikan terkait dengan penerapan nilai aneka terutama di instansi kita ya. Terus nanti setelah kita coba mengkaji masing-masing penerapan nilai aneka itu, jika ada kendala kira-kira gagasan kreatif apa yang bisa kita sajikan. Jadi istilahnya tujuan dari podcast ini ya kita coba berdiskusi dari semua nilai aneka ini, penerapannya di instansi kita, dalam lingkup instansi kita. Jika ada kendala, kira-kira gagasan kreatif apa yang bisa kita istilahnya kita sajikan. Jadi untuk agar penerapan nilai aneka ini ke depannya bisa secara menyeluruh. Jadi seperti yang kita ketahui, aneka ini adalah singkatan dari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN ya. Yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, masing-masing dari aneka ini juga punya nilai-nilai dasarnya tersendiri. Misalnya seperti akuntabilitas, dia punya nilai-nilai seperti kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, konsistensi, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan. Dari yang saya pahami dan saya kaji, terutama di lingkup instansi saya itu, yang saya titik beratkan itu ke bagian nilai-nilai transparansi dan integritas. Jadi di masa-masa sekarang itu keterbukaan informasi, terutama kita di bidang pelayanan publik itu sangat dibutuhkan ya. Itu maksud daripada transparansi. Jadi istilahnya data-data dan informasi yang bisa dikonsumsi oleh publik seharusnya bisa kita berikan secara menyeluruh dan tidak ada yang ditutupi. Lalu untuk supaya kita bisa mengamalkan daripada nilai transparansi ini tentu harus punya integritas dari masing-masing komponen di ASN itu sendiri. Nah, gagasan kreatif yang mungkin bisa kita ajukan untuk masalah akuntabilitas ini
mungkin kita membuat semacam zona integritas. Jadi di kantor itu kita buat semacam zona integritas, stakeholder dari mulai pimpinan sampai ke tingkat yang paling bawah berkomitmen, mungkin dengan menandatangani semacam MOU atau fakta integritas, bahwa memang setiap insan daripada instansi tersebut bersungguh-sungguh untuk menjaga integritas daripada ASN itu, supaya nilai-nilai yang lain seperti transparansi itu bisa diwujudkan dalam instansi tersebut. Mungkin dari saya mengenai akuntabilitas itu, mungkin dari teman-teman yang lain mengenai nilai-nilai yang lain, misalnya nasionalisme, etika publik, mungkin ada yang bisa ditambahkan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifadillah tadi dengan ide zona integritas ya. Itu mungkin perlu dieksekusi dengan segera, karena terkait dengan tugas kita juga sebagai CPNS terkait dengan aktualisasi nanti ke depannya. Mungkin sekarang saya coba sedikit pemahaman aneka dari Bu Aprilia Reminia. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang penting tetap semangat lah. Iya, Bapak Razi, Bapak Arif tetap semangat ya. Kita kan sebagai ASN. Siap. Oke, kalau kendala di instansi saya sih lebih ke etika publik. Jadi beberapa kondisi ada kan di dalam ruangan itu seharusnya tidak boleh merokok karena emang ada peraturannya di depan pintu setiap orang, kawasan tanpa merokok. Nah, kawasan tersebut pun sebenarnya sudah dituangkan pada pasal 49 tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya itu tidak boleh merokok di tempat kerja ataupun tempat umum. Nah, sama halnya di tempat kerja itu kan juga banyak orang-orang, ada beberapa orang yang berkumpul di situ, sehingga sangat mengganggu ketika ada salah satu oknum yang merokok di tempat itu. Nah, di situ itu sebenarnya juga sudah melanggar etika publik. Karena apa? Karena itu kan masuk ke etika luhur. Jadi kalau saya sendiri sebagai ASN kan harus memiliki sikap berani di situ. Dari sikap berani itu saya berani menegur, tapi menegurnya pun secara halus. Karena apa? Karena menjadi ASN ini kita harus bisa berkomunikasi yang baik kepada orang lain agar orang lain itu pun tidak tersinggung dan bisa melaksanakan apa yang kita harapkan ke depannya. Ketika kita sudah nyaman di dalam ruangan itu tanpa rokok, tanpa asap rokok, pekerjaan juga lebih nyaman, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan pekerjaan lebih stabil, lebih bagus untuk pelayanan ke publik ke depannya. Begitu Bapak Raji. Oke. Kalau Bapak Raji sendiri bagaimana kendalanya kalau di tempat Bapak? Kalau di tempat saya mungkin secara umum kendalanya sama di tempat lain. Ini saya dapatkan dari website Kementerian PAN. Ini yang sudah mereka himpun. Ini permasalahan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Ini secara umum mungkin bisa saya gambarkan bahwa yang pertama itu terkait dengan pungutan liar. Jadi beredar di masyarakat bahwa setiap kita berurusan dengan pemerintahan, baik itu dinas, instansi ataupun segala macam, pasti persepsi masyarakat itu terkait dengan adanya biaya. Kalau ibaratnya kalau nggak ada biaya, urusan mereka nggak akan lancar. Jadi ini yang masih beredar di masyarakat kita hari ini. Kemudian masyarakat tidak tahu mekanisme prosedur yang harus dilakukan. Terkait hal ini mungkin secara transparan prosedur dijalankan dengan baik. Kemudian ada masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlukan. Jadi hampir sama dengan yang kedua tadi, ini etika publik. Sehingga pada saat pelayanan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak ASN-nya. Kemudian tidak ada batasan waktu yang pelayanan diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini banyak
berkeluh kesah, sehingga yang terjadi adalah hari ini stigma negatif kepada para ASN terhadap kinerja mereka. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin komentari tentang permasalahan masyarakat yang dihadapi hari ini. Mungkin kita diskusinya diskusi ringan aja terkait yang sudah kita pelajari tentang aneka. Ada yang mau menambahkan? Dari Pak Arif. Ya, mungkin tambahan saya terkait pungutan liar ya, masalah pelayanan publik itu sudah menjadi istilahnya menjadi rahasia umum sebenarnya, bahwa setiap ada kita mengurus dokumen, baik apakah itu dokumen masalah kependudukan, mengenai dokumen masalah lain-lain itu, masyarakat masih memiliki stigma bahwa segala sesuatu yang diurus itu ada biayanya. Tapi sebenarnya memang pemerintah secara peraturan dan undang-undang sudah menegaskan bahwa beberapa pengurusan terkait dengan layanan publik itu tidak ada biayanya. Ini kembali lagi ke masalah sosialisasi. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa ya memang ketika kita ingin mengurus sesuatu itu harus bayar. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin salah satunya adalah di tempat-tempat loket pengurusan itu kita perlu membuat semacam poster atau istilahnya flyer ya yang agak besar dan bisa dilihat bahwa memang pengurusan dokumen ini tidak memungut biaya sama sekali. Nah, jadi itu bisa menjadi suatu dasar yang kuat apabila terjadi argumen nanti ya masyarakat bisa melihat sendiri bahwa kantor tersebut sudah berkomitmen bahwa tidak ada biaya dalam pengurusan itu, dan sudah dibuktikan juga dengan adanya informasi yang akurat yang disajikan di sekitar situ yang menjadi dasar masyarakat bahwa mereka dapat mengurus sesuatu itu ya tanpa ada pungutan sama sekali. Mungkin saya lebih menitik beratkan kepada sosialisasi dan media informasi yang harusnya lebih gencar lagi dari instansi-instansi yang melakukan pelayanan publik. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari Bu Aprilia ada ingin menambahkan tadi gagasan untuk menyelesaikan masalah pungutan liar dan mekanisme prosedur segala macam, mungkin dari sosialisasi sama ada flyer atau semacam apa istilahnya spanduk gitu Pak. Poster, ya spanduk segala macam, jadi menjelaskan memang tidak ada pungutan liar seperti itu. Kemudian dari Bu April mungkin ada sedikit tambahan atau komentar, kita diskusi ringan aja biar lebih semangat. Ya, justru kalau dari saya ini malah nantinya dapat menimbulkan masalah baru nggak Bapak? Kalau misalkan kadang tuh ada pamflet, ada tulisan besar tidak dipungut biaya. Nanti ada oknum-oknum, salah satu oknum itu yang tetap bertindak curang. Jadi sebenarnya kayak gitu dari dirinya sendiri sih inisiatif. Kadang tuh kalau meskipun ada pamflet, tapi kita tetap belum punya nilai-nilai dasar sebagai ASN yang baik, kita tetap waktu pelaksanaannya kita molor-molorin lama gitu. Jadi masyarakat pun akhirnya berpikir, oh kalau lama berarti dia butuh uang sedikit. Meskipun itu namanya bukan uang, tapi mereka ngasih uang tip di bawah itu. Tidak, sebenarnya bukan biaya. Mungkin yang saya bisa tangkap terkait Bu April bilang tadi, memang selain sosialisasi dan penambahan poster atau tulisan, itu harus lebih meningkatkan kapasitasnya terkait mungkin pemahaman tentang korupsi, mungkin tentang pengawasan dan pengaturan jam kerja dan segala macam. Mungkin ada lagi. Mungkin saya menambahkan ya. Itu tadi dari terkait dengan kompetensi dan sikap integritas, balik lagi ke integritas dari ASN tersebut. Namun saya coba ambil dari sisi masyarakatnya. Sekarang mungkin belum semua ya, tapi ada beberapa instansi terutama yang melakukan pelayanan publik itu dia memiliki sistem
whistleblowing ya kalau saya nggak salah itu. Jadi istilahnya kita bisa melaporkan setiap ada kejadian-kejadian yang bisa merugikan masyarakat itu, dan masyarakat itu dilindungi gitu, bahwa jika dia merasa bahwa ini pengurusan ini tidak benar, ada pungutan liar segala macam, dia bisa melaporkan. Jadi langsung laporan itu masuk ke pimpinan yang lebih tinggi. Jadi itu bisa menjadi semacam apa istilahnya preventif juga, tindakan preventif, bahwa ASN yang menerima pekerjaan tersebut tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena ada sistem pelaporan dari masyarakat kepada pimpinannya bahwa ini ada praktik kecurangan, praktik pungutan liar segala macam. Nah, ini balik lagi ke edukasi ke masyarakat bahwa jangan dibiasakan hal yang nggak benar. Jadi memang masyarakat butuh ini cepat, ya mereka mau nggak mau misalnya harus mengeluarkan uang. Tapi kalau kita nggak cut itu dari sekarang, akan berlanjut. Jadi memang dibutuhkan juga keberanian dari masyarakat untuk melapor. Ya, jadi istilahnya mungkin kita sering dengar istilahnya jangan membiasakan yang yang tidak baik gitu. Ya, balik lagi saya dari sisi masyarakatnya. Mungkin dari sisi ASN itu sendiri meningkatkan kompetensi, ada pengawasan, ada audit internal segala macam, tapi dari sisi masyarakat juga mereka harus punya media untuk bisa melaporkan segala kecurangan tanpa harus takut bahwa itu akan menjadi masalah bagi mereka. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin sekarang di banyak instansi sudah kita lihat ada nomor HP yang tertera bisa dihubungi. Kemudian ada media sosial, masing-masing instansi sekarang hampir semua instansi aktif menggunakan baik itu media sosial Twitter, Instagram, dan mereka menerima laporan secara private message, sehingga para pimpinan di setiap instansi tersebut akan langsung menindaklanjuti ya. Ya, itu salah satu tindakan yang cukup bagus juga menurut saya. Mungkin dari sisi waktu juga sudah panjang lebar kita pembahasannya, tinggal kita bagaimana cara kita mengeksekusi gagasan-gagasan yang sudah kita sampaikan, sungguh apa istilahnya amat sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Pak Arief. Untuk kita di sini kelompok 4 ya kita ya. Kelompok 4 angkatan 3, closing statement untuk kita kelompok 4, dan kepada ASN secara keseluruhan mungkin ada closing statement, baik itu motivasi atau wawasan segala macam. Mungkin dari saya itu kita sebagai generasi yang baru ya, apalagi generasi milenial ini memang diharapkan menjadi harapan pemerintah dalam hal penguatan dan istilahnya kesempurnaan dari birokrasi itu tersebut. Nah, kita jangan berpikir yang besar-besar dulu, kita ingin merubah sistem, merubah undang-undang segala macam. Mungkin menurut saya, closing statement saya, jangan meremehkan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang baik, jika dilakukan secara konsisten dan oleh kita secara ramai, itu mungkin akan menjadi suatu perubahan yang besar. Jadi statement saya, jangan meremehkan hal-hal kecil yang hal-hal baik yang kecil, mulailah dari hal-hal baik yang kecil. Mungkin itu. Oke, dari Bu Aprilia closing statement, baik itu motivasi, kata-kata bijak atau segala macam. Penyemangat bagi kita hari ini juga bisa mungkin. Kalau dari saya sih menjadi ASN yang berguna, menjadi ASN yang tepat guna, menjadi ASN yang jujur adalah jiwa kita untuk kedepannya. Jadi saya harapkan semoga ASN selanjutnya menjadi generasi milenial yang dapat bermanfaat bagi negara Indonesia. Oke, ingin dari slide kita lihat ingin besar maka kita butuh usaha besar. Jadi usaha kita, ikhtiar kita selain istilahnya memberikan gagasan juga harus ada tindakan nyata seperti itu. Mungkin sekian dulu podcast kita hari ini, lebih ke arah diskusi terkait dengan nilai-nilai aneka. Saya sebagai pemandu banyak kurang dalam penyampaian atau segala macam, saya mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, dan terima kasih juga kepada pemateri atau pengampu materi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.